Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, PMK sudah mulai tidak terdengar ya kasus-kasusnya, tapi 1-2 masih ada kasus di lapangan. Vaksinasi pertama, vaksinasi kedua sudah mulai dilakukan. Artinya vaksinasi dilakukan untuk membentuk kekebalan kelompok sehingga di dalam satu vlog, di dalam satu dusun, dalam satu desa bisa bebas dari PMK. Itu adalah target dari vaksinasi. Nah, Laskar Ngarit banyak sekali penolakan karena takut sapinya tambah sakit, sapinya keguguran ketika ditawari untuk ikut vaksinasi. Padahal vaksinasi itu aman, tetapi tetap pembuat keputusan adalah tim yang ada di lapangan. Yang memutuskan untuk berani atau tidak, aman atau tidak adalah tim vaksinator di lapangan Laskar Ngarit. Siap. Lalu kenapa saya awali dari pembahasan tentang PMK? Karena kemarin saya mendapatkan konsultasi by WA voice note. Beliau mengkonsultasikan bahwa ingin membeli salah satu sapi yang bakal dia gemukkan ya. Dan sapi ini riwayatnya pernah kena PMK, Laskar Ngarit. Lalu saya menjawab, seandainya ada sapi lain, maka sebaiknya membeli sapi lain yang tidak ada riwayat PMK. Kenapa? Jadi bukan berarti Laskar Ngarit, bukan berarti sapi yang sembuh dari PMK ini tidak bisa sembuh total. Bukan berarti sapi yang sembuh dari PMK ini tidak bisa gede. Tetapi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, yang pertama. Yang kedua, menghindari masalah lebih utama daripada menyelesaikan masalah. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, menghindari masalah jauh lebih utama daripada bertemu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Laskar Ngarit. Itu yang menjadi prinsip saya ketika kemarin ada teman saya yang konsultasi terkait boleh nggak aku membeli sapi yang pemiliknya jujur mengatakan sapi ini terkena PMK. Saya bilang lebih baik jangan. Kalau seandainya ada dana, lebih baik membeli sapi yang memang dari daerah, dari peternak, dari pedagang yang tidak ada riwayat PMK di situ. Kenapa Laskar Ngarit? Karena di lapangan mungkin jenengan juga merasakan bahwa ada banyak sekali kasus reinfeksi. Jadi sudah sembuh dari PMK, tiba-tiba ngongsrong, nafasnya terengah-engah, geblak dan mati. Yang habis terkena PMK, dingklang nggak sembuh-sembuh sampai beberapa bulan. Yang habis kena PMK bisa sembuh total, itu kita bahas nanti ya. Artinya kita membahas tentang kemungkinan adanya reinfeksi atau infeksi sekunder atau infeksi tersier dari masalah-masalah lain yang ada di lapangan. Yang terkena PMK ada yang terkena mastitis atau infeksi radang pada ambing dan rahim. Yang terkena PMK mengalami kekurusan, sulit gemuk. Yang terkena PMK mengalami kekurusan, sulit gemuk dan pada betina akan mengalami gangguan reproduksi, kemunduran birahi atau mungkin malah tidak birahi sama sekali. Artinya ketika ada teman saya yang bertanya, lebih baik kita menghindari resiko-resiko ini. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi karena beliau konsultasinya sama saya menjawab daripada nanti ada masalah, modalnya hilang, lebih baik dipilihkan sapi lain yang tidak ada masalah. Artinya apa Laskar Ngarit? Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, menghindari masalah lebih utama daripada bertemu masalah dan menyelesaikannya. Jadi ketika memang jenengan ada dana, pengen membeli sapi, saran saya tanya riwayat secara detail, periksa sapinya secara detail, terutama yang paling lama dirasakan pemulihan dari peternak yang sudah masuk di kolom komentar, masuk ke nomor WA, yang nge-DM saya di Instagram, itu adalah dingklang, lalu ada pembengkakan di lutut, ada abses di paha, lalu ada benjolan di persendian. Dan ini ketika terjadi pada sapi, sulit untuk sembuh Laskar Ngarit.
Jangan lupa Laskar Ngarit di admin kami sudah menyediakan atau melayani penjualan obat-obat kesehatan untuk Laskar Ngarit semua, terutama penyediaan Flukisid Bolus, ada Albenol, ada multivitamin dan mineral di nomor 081 2356 83115. Silakan dihubungi untuk memesan dan bisa dilakukan pengiriman seluruh Indonesia. Jadi bukan berarti saya mematikan bahwa sapi yang pasca PMK nggak boleh dibeli, tidak. Tapi saya juga ya sudah, yang sudah kena PMK biar diurus oleh peternak atau pedagang tersebut, diobati sampai tuntas. Calon peternak atau peternak yang baru ingin membeli sapi biar ketemu dengan kemudahan, jangan sampai ketemu dengan kesulitan Laskar Ngarit. Jadi itu. Jadi konsep dari video saya ini adalah menyampaikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, menghindari masalah jauh lebih utama daripada bertemu masalah dan menyelesaikan masalah. Karena kita ingat pasca PMK, ginklang, ambruk, abses, benjolan di lutut, pincang tidak selesai, kaki busuk tidak selesai, kukunya lepas, mastitis, nafas ngongsrong, keguguran, berhenti birahi, pigmen warna sapi berubah, apalagi kematian tentunya ya. Jadi itu resiko-resiko yang bisa kita hindari ketika kita tidak membeli atau memutuskan untuk membeli sapi yang bebas PMK atau tidak mantan PMK. Bahkan kalau jenengan silakan di googling bahwa berapa lamakah seekor sapi yang pernah kena PMK itu betul-betul lepas dari PMK. Di situ akan banyak pendapat dari profesor-profesor virologi yang menyatakan bahwa masih karier sekian bulan, masih bisa menularkan sekian bulan, kandang PMK masih bisa bila tidak steril, baru steril setelah sekian bulan. Itu harus benar-benar menjadi pertimbangan dan pengetahuan dari peternak semua. Siap? Laskar Ngarit, video sederhana ini semoga bisa mencegah atau menghindarkan kita dari masalah yang sulit diatasi, dan ketika memang sudah terjadi PMK di kandang kita, maka tuntaskan. Silakan buka playlist saya tentang wabah PMK, di situ sudah banyak dibahas. Matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Tetap semangat.